Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini merupakan awal dari bulan November, tepatnya 1 November 2024. Begitu cepat hari-hari berjalan. Itu sebabnya kita perlu menyadari waktu-waktu begitu cepat berjalan, maka kehidupan rohani kita tidak boleh lamban, harus betul-betul cepat di hadapan Tuhan. Artinya penuh semangat, kerajinan tidak boleh kendor. Itu sebabnya mari kita bersiap-siap menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Terima kasih kami boleh memasuki bulan yang baru, yaitu 1 November 2024. Kami rindu mengawali bulan ini dengan firman, supaya firman yang kami dengar pagi ini boleh menjadi dasar hidup kami di sepanjang bulan November 2024. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu bersukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara, banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara saja. Berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bermanfaat secara permanen, karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi, tidak dipengaruhi keadaan, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sukacita inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, sebagaimana di dalam Habakuk 3 ayat 17 berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara, bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, Habakuk punya alasan bersedih, meratap, dan putus asa, tetapi ia tetap mampu bersukacita, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Nehemia 8 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bacalah Kisah Rasul 16 ayat 25. Bagi orang percaya tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Jika saudara mengalami masalah berat, jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah saudara, bagaimana agar dapat bersukacita di dalam segala situasi? Milikilah persekutuan karib dengan Tuhan senantiasa. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengajar supaya hidup kami selalu mengalami sukacita. Dan sukacita itu bukan bersumber pada situasi, tetapi sukacita di dalam Tuhan. Artinya Tuhanlah sebagai sumber sukacita. Itu sebabnya kami mengalir dengan sukacita yang Engkau berikan kepada kami, karena kasih karunia dan pemeliharaanmu tidak akan pernah berhenti. Setiap hari selalu baru. Itu sebabnya kami bersukacita, karena penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Sukacita adalah kekuatan. Bahkan bagi orang yang sakit, ada firman yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau orang bersukacita, penyakit tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau ingin supaya kami jasmani dan rohani sehat walafiat, supaya dengan demikian kami alami dan hidup kami selalu memuji nama Tuhan, dan sukacita ada di dalam diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan November, kami mau belajar hidup seperti yang Kau perintahkan. Bersukacitalah senantiasa. Kami serahkan hidup kami, usaha kami, keluarga kami. Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan pelihara. Jauhkan dari segala penyakit dan pencobaan. Terima kasih banyak Bapa. Yang berulang tahun di sepanjang bulan November ini, Tuhan akan memberkati dengan damai sejahtera, kebahagiaan, sehat, panjang umur, dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.